Oke, nyambung lagi ya. SQL code ya. Jadi saya share dulu ya. Share dulu. Nah, ini Pak. Jadi kenapa siapa tadi cuti tadi bisa sampai 2 jam prosesnya untuk 500 record karyawan itu karena dia bolak-balik di sini, Pak. Dia bolak-balik di sini selama proses itu untuk satu karyawan satu kali request ke Postgres, untuk satu field pun kadang-kadang dia request satu kali Postgres gitu ya. Otomatis ini kan network ya, ini network access ya. Network access itu kalau satu request sekian milisecond, kalau 1000 request sudah jadi 1 detik, ya kan? Kalau 500 record kali berapa kali dia bolak-balik itu, walaupun satuan aksesnya cuma mungkin 500 milisekund, jadi kalau datanya yang di loading ribuan ya otomatis sudah dikalikan aja. Belum lagi kalau dia gagal gitu kan, nah dia try nunggu dulu locking database segala macam. Jadi intinya yang kita lakukan di tuning tadi itu adalah melakukan batch proses ke database ya Pak. Jadi 500 record tadi kita lempar sekaligus gitu 500-500-nya supaya diprosesnya nanti di sini. Muternya di sini. Bolak-balik nggak bolak-balik antara Odoo sama Postgres. Selesai dia proses baru balikin lagi ke Odoo gitu. I see. Jadi defaultnya Odoo itu dia per record ya, dia melakukan proses dari ORM-nya terus ke Postgres, terus record kedua ORM terus ke Postgres gitu ya. Berulang-ulang kali ya. Berulang-ulang dan lebih parah lagi kadang-kadang satu record pun dia bolak-balik untuk mengupdate field yang ada di record itu. Oh, oke, I see. Parah lagi. Jadi kan 500 misalnya ada 3 field berarti udah 3 kali 500 dia bolak-balik. Iya. Nah, tapi dia mengejar ini flexibility ya. Mengejar flexibility dalam development aplikasi. Iya. Yang dikorbankan ya. Paham. Yang kedua masalah time zone. Jadi time zone itu menurut saya nggak masalah karena memang dia ini konteksnya multi company, multi negara gitu ya. Odoo nih didesain untuk multi negara. Jadi kayak Indonesia aja lah, misalnya server di Jakarta. Klien saya pernah ada di Papua. Kan itu ada selisih 2 jam. Ya. Masalah. Jadi di DB biarin aja UTC, GMT. Di tampilan user dia bisa set nanti dia mau pakai apa gitu di sebelah sini. Di usernya dia di sini. Di preference-nya. Nah, di preference itu kan ada time zone kan, time zone. Nah, disitulah dia mengkalkulit user ini time zone-nya berapa gitu kan. Jadi tampilan di layar jadi betul. Memang jadi masalah kalau kita tarik DB langsung. Nah, iya itu Pak. DB langsung yaitu kita harus adjust saja, tinggal di adjust ya. Tambah time zone berapa si user yang narik data itu. Berarti kita harus mengadjust dari sisi codingan ketika proses ekspor itu ya? Betul. Oke. Karena memang dia didesain untuk multi time zone. Oke, dan sangat nggak disarankan untuk menyimpan time zone itu selain dari UTC ya di database ya? Menurut saya gitu. Karena kita bicaranya kan multi time zone. Oke, baik. Oke deh. Sip. Oke, terima kasih Pak Daniel. Oke, lanjut. Ya, cukup Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Amar. Sekarang ke Pak Kausar, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kausar dari IDS, Pak. Ada beberapa yang mau ditanyain, tapi tadi udah ditanya juga sih sama Mas Amar, masalah yang tadi lemot tadi obatnya, kita bisa dapat dari mana, ternyata udah ada di Udemy ya. Terus yang kedua itu, masalah yang auto-update. Tadi ada pertanyaan yang awal tuh, dari Pak Ubay, kalau ada auto-update, gimana nih dari 12 ke 13, nanti dari 12 ke 13 pun kita harus stop dulu yang 12 dan migrasi ke sistem baru. Nah, kalau sedangkan kalau saya lihat dari yang versi enterprise itu udah ada version upgrade-nya otomatis. Nah, itu gimana nih kalau misalnya kita yang pakai enterprise tapi ternyata ada update dan update-nya ini nggak mendukung dengan modul apa yang kita implementasiin. Terus yang kedua, masalah tentang edit modulnya yang udah ada gimana nih Pak? Masalah apa? Contohnya kadang-kadang edit modul yang udah ada. Mulai dari UI-nya atau apa gitu. Se-fleksibel apa sih? Apa bisa se-fleksibel sama kayak kita bikin baru yang tadi Bapak contohin? Atau enggak?
Terus yang terakhir masalah pricing. Kalau pricing ini kan kalau tadi dilihat kita bisa sewa yang masalah modul yang disediain sama Odoo dan juga bisa beli apa yang ada di Odoo App Store-nya. Nah di luar itu apakah ada biaya-biaya lainnya nggak sih Pak? Maaf bantuannya. Maklum baru dengar masalah Odoo-nya juga sih Pak. Tadi masalah migrasi ya, jadi betul-betul migrasi ya jelas memang karena struktur tabelnya berbeda antara satu versi dengan satu versi lain, itu memang agak enggak segampang yang kita harapkan gitu ya. Jadi ada intervensi manual untuk memappingkan antara versi sebelumnya dengan versi terbaru. Memang di enterprise itu saya lihat ada jasa migrasi, tapi itu pun khusus untuk yang bawaan Odoo, ya kan? Bawaan Odoo dia bisa karena dia memang dia yang mengerjakan antara versi 12 dengan 13 dia yang punya. Jadi kalau kita punya custom add-on itu pun saya pikir kalau dia punya jasa itu pasti dilakukan secara manual. Karena kita yang tahu kan struktur data kita seperti apa, mau dipindahkan ke versi sesudahnya seperti apa gitu. Nah, jadi menurut saya sih pasti ada intervensi manual nanti selama migrasi itu. Ya kan? Walaupun kita yang enterprise ya Pak ya? Iya, walaupun enterprise. Ya. Kemudian apa tadi user interface ya? User interface. User interface mau diedit gitu gimana? Seberapa fleksibel? Bisa, cukup fleksibel. Jadi kalau saya lanjutkan ke yang tadi ya, yang tadi barusan saya generate itu terbentuk seperti kayak gini dia, tes akademik. Nah ini nih. Kelihatan ya, ini ada model yang tadi course itu. Nah, ini model course-nya ini terbentuk otomatis seperti ini. Model session-nya terbentuk seperti ini. Dan view-nya seperti ini, view-nya. Oh. Nah, jadi dia bisa antara logic sama view. View-nya murni XML seperti ini. Jadi ada tree-nya, ini tabelnya, ini form-nya buat kita ngedit-ngedit tadi. Search view, graph view, tadi saya belum demokan ya. Jadi ketika kita generate tadi, mana dia tadi? Ketika kita generate, ini otomatis sama si generatornya terbentuklah ini list view, form view. Nah kan, kalau ada field date di sini, tengah-tengah sini field date, otomatis nanti ada calendar view di sini, ada chart view segala macam. Nah itu semua tampilan-tampilan yang ada di Odoo ini bisa di custom melalui yang namanya ini view XML ini semuanya. Jadi cukup fleksibel juga UI-nya. Kecuali nanti kalau kita mau istilahnya menambahkan library JS misalnya di sini. Nah, itu agak kompleks. Tapi walaupun bisa gitu. Start JS misalnya, dia mau tampil di sini. Nah, itu kita harus ikutin struktur penamaan user interface-nya Odoo, JS-nya di sini. Harus kita ikutin standar-standarnya baru bisa masuk. Nggak bisa segampang nyeplokin di PHP gitu. Ya. Untuk dokumentasinya juga ada mungkin ya Pak ya? Ada. Dokumentasi development-nya juga. Ada. Tapi walaupun nggak terlalu kompleks juga, nggak terlalu lengkap. Nggak terlalu lengkap kalau ini. Harus banyak explore sendiri. Oke, lanjut. Yang terakhir masalah pricing ini Pak, apa ada biaya di luar yang tadi gitu? Biaya yang dari beli Odoo-nya, modul Odoo atau ya, ada. Jadi yang resmi dari Odoo pricing-nya cuma itu aja. Yang resmi, ini yang resmi, ya kan? Tapi kalau kita mau tambah lagi, misalnya di sini nggak ada, dan kita terpaksa misalnya beli, contohnya Ninja nih, dashboard Ninja nih, terpaksa beli, ya kita harus beli ini. Tapi ini bukan ke Odoo, tapi ke orang India ini. Atau misalnya kita perlu e-faktur misalnya. Faktur, kalau nggak ke sini, saya sarankan ke sini, ke Fitraining ini. Ada berapa komisi, Pak? Saya baru kayak gitu, siap. Perlu modul e-faktur, ya kan? Ya terpaksa beli. $30 aja sebenarnya. Dan $30 selama apa, Pak? Per user atau sekali beli ini. One shot ya. Ya. Atau mau beli yang tadi, misalnya yang generator UML tadi, misalnya, itu nggak ada di Odoo-nya juga tuh resminya. Nah ini dia nih.
Dia terpaksa beli ke si developernya nih, siapa nih, nggak tahu saya nih. Aduh. Kayak pernah denger namanya, Pak ya? Pernah denger. Kalau Pak Neni nggak ada di situ ya? Siap. Jadi ini di bawah Pak layar. Neni itu kalau misalkan yang e-faktur, Pak, kan beli itu Pak ke Bapak kan. Itu kita dapat source code-nya nggak sih Pak? Dapat. Nah, ketika sudah dapat source code, misalkan Pak Kausar beli kan dari Bapak tuh dapat source code. Nah, Pak Kausar sendiri nanti jual lagi ke orang lain bisa nggak Pak? Itu kalau bawah layarnya bisa, tapi kan di sini ada license Pak ya. Ada license, jadi kita nanti paling taat ke sini aja gitu intinya. Kalau misalnya ternyata dijual lagi dan saya tahu gitu ya, oh ini kan punya saya nih, bisa dibuktikan gitu, source code-nya bisa dibuktikan, itu bisa dituntut, gitu, istilahnya gitu. Tapi jadi walaupun dia open source, tetap ada license-nya juga Pak ya? Iya, ada license. Kalau misalnya saya kayak ini beli nih yang cari UML-nya ke Pak Daniel, terus ternyata faktur tadi ke Pak Daniel, ternyata ada update nih, saya pakai 12 ke 13, apa bisa dibantu juga sama Pak Daniel buat update-nya lagi atau gimana tuh? Ya nanti update-nya tersedia di sini Pak. Jadi ini sekarang ini tersedia untuk versi berapa? Misalnya .matrix ini ada versi 8, 10, 11, 12, nah 13 ini saya belum bikin, jadi belum ada. Jadi belum bikin atau belum upload, kayaknya saya udah bikin tapi belum sempat upload nih. Gitu Pak. Karena beda-beda versi beda dia ini. Jadi Pak Dani dari jualan itu aja dapat berapa tuh Pak? Rahasia Pak ya, rahasia ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Pak. Dihitung aja nih kan ada yang beli sekian ya, harganya sekian. Gitu. Nanti ada fee buat odonya. Titkom apa ya? 10% buat Titkom ya. Kupon. Potongan 50%. Potongan sudah Pak? Kalau mau kupon masuk ke grupnya Pak Nendi, banyak sering ada kupon juga. Oh siap, Pak Nendi boleh di-share grupnya di chat. Di chat tadi udah ada yang share Pak Aizar. Siapa tadi? Kausar Pak. Kausar. Pak Mazmur Tarigan tadi ada nge-share untuk Telegram grup itu di Odo Indonesia. Telegram ya? Siap. Telegram betul. Oke, Pak Daniel, ini ada pertanyaan dari Pak Topan tadi Pak yang sempat terpotong Pak. Ya. Jadi Pak Topan bertanya, apakah di Odo bisa nggak buat semacam file temporary yang berfungsi untuk pindahin data di database begitu Pak? Ya prinsipnya bisa aja Pak, bisa aja ya kita codingkan gitu ya. Kita codingkan. Bisa dilempar ke Excel kan Pak ya datanya Pak ya? Bisa, Excel bisa. Ya. Excel bisa ke DB kedua misalnya kan. Okay. Itu kan logik aja. Cuman kan biasanya ERP ini kan butuh data yang lengkap itu dalam satu periode tahun misalnya. Nah, itu kalau kita lempar sebagian-sebagian mungkin agak susah juga, nanti sebagian ngambil dari sini, sebagian ngambil dari situ gitu kan. Jadi kalau udah closing udah memang udah beda tahun, nggak apa-apa kita lempar ke DB lain. Oke. Oke, terima kasih Pak. Sekarang yang bertanya Pak David Pak. Silakan Pak David. Ya, Pak David. Ya. Selamat sore Pak Daniel. Sore. David Kaso Pak dari Cicalengka Solo. Saya lihat Odo ini kan memang sangat bagus juga sebenarnya. Cuma ya saya ingin tanyakan itu Odo ini akan lebih efektif jika dipakai atau diimplementasikan di perusahaan skalanya yang seperti apa? Kita bicara misalnya mungkin dia bisa dipakai di restoran, di toko, mungkin di perusahaan-perusahaan lain, tapi skalanya seperti apa dan seberapa efektif Odo ini digunakan? Misalnya kita menggunakannya di perusahaan skala kecil, apakah fitur-fiturnya akan efektif digunakan atau tidak? Karena kadang-kadang orang berpikir kalau saya pakai Odo ini, wah fiturnya banyak yang nggak terpakai nanti jadinya rugi gitu. Misalnya seperti itu. Dan mungkin juga kira-kira dari tempat Pak Daniel sendiri ketika menemui orang-orang atau perusahaan-perusahaan seperti itu, biasanya apa sih yang Pak Daniel katakan untuk meyakinkan mereka, oke, Odo ini bagus nih diimplementasikan buat perusahaan dia. Seperti itu Pak Daniel. Oke, mungkin sama ini Pak David, sama image-nya itu kan masih open ERP itu Pak. Jadi kan terkadang orang tuh memenang yang gratisan kan
masih underestimate gitu Pak. Nah, bagaimana untuk meyakinkan mereka bahwa memang program yang gratis pun itu, yang open pun itu memang bagus juga gitu Pak Daniel. Karena ini kita bicara tentang bagaimana meng-scale up bisnisnya kan. Oke, silakan Pak Daniel. Ya, kalau menurut saya sejauh pengalaman saya, jadi dari kecil sampai dengan menengah lah ya, itu cukup bagus Pak. Maksudnya scalable ya. Jadi untuk perusahaan kayak apa, misalnya katakanlah UKM lah misalnya, justru itu bagus banget karena odonya nggak perlu kita banyak custom muta-atik gitu, udah langsung jalan gitu ya. Modul purchase-nya udah jalan, modul sales-nya, accounting-nya udah standar aja, udah jalan aja, nggak ada masalah gitu. Malah yang ada bisnis manufakturnya pun udah bisa di-cover gitu sama Odo. Jadi untuk yang menengah ke bawah, justru menurut saya ini peluang besar ini Odo nih. Enggak, karena tinggal pakai aja gitu istilahnya. Karena dia nggak perlu custom macam-macam gitu. Paling reporting lah. Reporting kita adjust dikit-dikit oke lah ya. Gitu. Malah program POS-nya pun sudah ada juga. Jadi untuk dia jualan retail udah nggak ada masalah. Kecil menengah ini kan berarti database size-nya pun masih nggak terlalu besar ya, paling besar-besar 2 giga paling masih mampu dia, ya kan? Tanpa ada custom tuning macam-macam. Nah, begitu udah masuk menengah, nah ini udah mulai kita harus berjuang keras, Odo-nya harus banyak disesuaikan, ya kan? Dia nggak mau ngikutin bisnis prosesnya Odo, mau ngikutin yang dia udah selama ini udah jalankan, gitu kan? Nah, itu pun masih bisa kita handle karena Odo ini cukup bisa di-customize istilahnya. Kita bikin add-on khusus buat dia. Nah, siapa tahu nanti ada perusahaan sejenis lagi, add-onnya sama, ya udah tinggal copy paste saja ke perusahaan lain itu gitu. Sama. Jadi istilahnya yang pertama ini di cover biaya development, yang berikutnya tinggal marginnya aja gitu. Nah, ini menurut saya menengah, kecil, semua masuk nih di Odo nih. Hah? Kecuali memang yang besar banget dan dia memang lagi meeting, nggak kedengeran. Dia harus branded dengan polisi-polisi tertentu, dia harus pakai SAP atau pakai Oracle gitu. Nah, itu lain cerita. Tapi trennya sekarang, Mbak, itu yang implementer Oracle dan SAP masuk juga ke Odo. Nah, jadi yang SAP dipakai untuk core-nya aja, accounting-nya aja. Sementara surrounding-nya dia pakai yang lain, termasuk salah satunya Odo. Karena lebih murah. Ya, murah, gratis Mas. Gratis ya. Jadi berarti untuk skala menengah ke bawah itu memang yang gratisan pun, yang versi gratisnya pun sudah oke ya Pak ya? Wow, udah cukup oke. Udah oke. Berarti dari untuk internal bisnis kita misalnya Pak Sis, udahlah pakai yang versi gratis, kemudian untuk ke klien kita ambil implementation ininya aja, cost-nya ya? Betul. Implementation cost. Oke. Tergantung dia mau pakai yang license bayar atau nggak mau. Sebagian besar sih nggak mau bayar juga. Jadi pakai community aja, tapi di custom sesuai bisnis prosesnya dia. Oke, berarti dengan versi yang gratis pun artinya Odo itu udah sangat oke buat meng-scale up bisnisnya kita sendiri ya. Sangat, Pak, sangat ya. Oke, itu aja sih Pak Daniel. Thank you Pak Daniel. Boleh nambahin Pak Daniel, Pak David? Boleh. Baik, ini pengalaman dari selama ini saya berkecimpung di Odo gitu ya. Secara standar default-nya Odo itu memang seperti yang disampaikan Pak Daniel. Dia sudah bisa langsung plug and play untuk skala menengah ke bawah gitu. Tapi ada sisi di mana istilahnya secara internal control gitu yang tidak dapat gitu konteksnya. Tapi kan untuk menengah ke bawah orientasi mereka tuh lebih kepada mencatat gitu, bukan konteksnya sistem go along with the process gitu. Kadang-kadang hal ini agak sedikit bias ketika misalkan orang yang terjun ke Odo kemudian take it for granted bahwasannya Odo nih kayak sudah plug and play, even konteks internal kontrolnya pun udah embedded di situ. Sayangnya enggak gitu. Kenapa? Dari beberapa pengalaman ketika tadi Pak Daniel juga singgung,
waktu dia dibawa untuk kelas enterprise, kadang enterprise, usernya enterprise pada saat mereka terbiasa pakai SAP atau Oracle gitu, melihat Odoo itu secara streamlining bisnis proses. Contoh misalkan, bertransaksi kas itu di Odoo bisa dilakukan melalui beberapa pintu gitu. Sedangkan kalau secara internal control seharusnya yang namanya pembayaran itu seharusnya melalui satu pintu. Ini sih sebenarnya secara default bisa dimaklumi karena Odoo dibangun sama Fabian itu di awal untuk memfasilitasi orang tuanya yang punya farming mau pakai SAP kemahalan, dibuatkanlah sama dia gitu. Yang fleksibilitas is everything gitu. Jadi kalau mau accrual basis, Odoo menyediakan tempatnya. Tapi kemudian kalau kita nggak milih accrual basis, cash basis saja, ya udah kita bisa ngikut pola Odoo dengan nggak perlu ada accrual basisnya, tapi payment aja gitu. Jadi konteksnya tinggal ngelihat kita mau kebutuhannya mau seperti apa kelas scale up-nya itu tadi. Kalau sekedar hanya kita punya bisnis harus punya pencatatan, plug and play dengan Odoo bisa langsung. Tetapi kemudian ketika kita naik kelas secara organisasi, terus kemudian melibatkan banyak departemen, nah di situ harus juga mulai di-strengthen sisi internal control-nya gitu. Which is itu juga bisa dilakukan di Odoo dengan bantuan kita custom ke dalam Odoo-nya gitu. Banyak kan seperti itu. Pak Nendi nih, yang dimaksud dengan perusahaan menengah itu yang seperti apa ya? Karena takutnya bagi Pak Daniel, Pak Nendi, perusahaan menengah itu seperti itu, bagi kami mau besar itu Pak. Nah, definisi perusahaan menengah itu seperti apa tuh Pak? Oke, kalau kita ngomong perusahaan menengah, misalkan menengah, kalau kita bahasakannya SME, Small Medium Enterprise, yang dia biasa pakai Accurate, Jahir, Mayop gitu. Sebenarnya pakai Odoo juga mereka bisa pakai gitu. Menurut saya, bahkan kalau pakai Odoo seharusnya dia meminimalisir dia punya future exposure ya. Konteksnya begini. Pengalaman dari sisi implementasi ERP, faktor yang paling krusial itu selalu hubungannya dengan, kalau saya membahasakannya itu ada lima faktor, faktor sukses dari sisi implementasi ERP. Itu ada 3 pertama itu biasanya people, yang keempat proses, yang kelima teknologi. Teknologi ini ngomong ERP-nya mau pakai apapun juga, rasanya nggak masalah. Yang faktor utama tuh pertama people komitmen dari sisi manajemen gitu. Yang kedua dari bisnis proses owner. Yang ketiga justru konsultannya gitu. Next-nya adalah proses. Proses kan ini kan di drive by people, jadi masing-masing punya distinguish biasanya gitu. Nah, kalau misalkan kelas-kelas perusahaan yang saya kategorikan menengah yang biasa pakai Accurate gitu, dia dari saat mereka butuhnya Accurate sudah menggunakan Odoo, suatu saat nanti ketika mereka kemudian change kuadran jadi enterprise besar, seharusnya skalabilitas Odoo-nya, bajunya Odoo yang selama ini dia pakai, dia gedein. Nah, itu justru akan lebih mempercepat proses transisinya. Kenapa? Karena waktu dia naik kelas, misalkan saat kecil dia pakai versi 8, begitu dia besar, Odoo-nya sudah pakai versi 13. Perubahan secara GUI itu nggak terlalu drastis gitu. Jadi hesitant untuk melakukan proses dengan aplikasi yang lebih besar itu lebih diminimalisir dalam konteks dari awal pakai Odoo sampai gedenya pun pakai Odoo gitu. Maksud saya Pak, kalau dari sisi perusahaannya itu yang dimaksud dengan menengah itu seperti apa? Misalkan dari jumlah karyawan tuh Pak. Misalkan dari 500 ke bawah itu disebut yang medium, 500 ke atas itu besar, atau dari sisi omset mereka begitu. Kalau saya ngelihatnya lebih kepada kalau pengguna Accurate itu paling cuma 5-10 user gitu ya. Itu udah small medium enterprise menurut saya. Kalau kayak UMKM di bawah itu saya pikir mah pakai Odoo atau pakai aplikasi apapun juga yang konsepnya modular ya, menurut saya nggak akan efektif, lebih cocok kayak accounting modul aja gitu.
misalkan jurnal ID yang cuma pendekatannya melalui jurnal-jurnal saja. Karena kan once kita pakai modular base, artinya kan dia memulai proses itu nggak cuma di ujung accountingnya saja, tetapi dari satu proses di depan gitu. Ketika dia ngomong procure to pay, ujungnya kan ada pengakuan hutang di situ, ada pembayaran hutang, tapi kan triggernya dari procure pada saat kita buka PO gitu. Nah, once perusahaan punya apakah dia cuma punya karyawan 5, tetapi kemudian dia sudah terdistribusikan di beberapa departemen, saya pikir, dan memang ada juga yang klien saya yang kelasnya cuma 11 karyawan, tapi mereka pakai Odoo dari zaman versi 7. Dan sampai dengan sekarang, secara global, anak-anak perusahaan yang lain, kebetulan ini holdingnya dari Italia gitu, dia corporate policy-nya seluruh kantor cabang di dunia, baik di Indonesia, terus kemudian di negara bagian lain itu pakai Odoo. Tapi kalau saya lihat sih Pak Daniel ya, kalau klien Pak Daniel justru perusahaan besar sih Pak. Dan kalau yang waktu itu Bapak share kan, nilai ERP Bapak kan dari 900 sampai 1,7 miliar kan. Itu justru kalau menengah ke bawah justru nggak masuk Pak. Justru kalau saya lihat Odoo yang Bapak punya itu dari medium to enterprise justru Pak. Nah, menyikapi pertanyaan Pak David tadi kan konteksnya, apakah perusahaan di bawah yang skala 900 itu bisa pakai Odoo atau tidak? Seharusnya itu no issue konteksnya. Selama yaitu tadi ketika dia mau pakai default Odoo, ada sisi internal control yang nggak dapat. Konteksnya seperti ini. Waktu kita di proses pembayaran, biasanya kita mengenal yang namanya dokumen basah, ya nggak? Betul. Bank voucher atau cash voucher yang biasanya itu diproses terlebih dahulu nih, yang buat terus kemudian diajukan ke pemeriksa sampai terakhir maju ke direksi untuk dimintakan persetujuan dengan lengkap dengan instrumen pembayarannya, apakah itu bukti transfer atau cek giro gitu. Nah, Odoo standar tidak memfasilitasi itu gitu. Jadi seolah-olah dokumen hard copy atau yang dokumen basah yang harus ditandatangani tadi itu jalan duluan. Once itu sudah selesai, baru masuk ke Odoo-nya gitu. Kalau itu kita bawa ke kultur internal audit atau internal control, kan seharusnya proses itu golong dengan sistem gitu. Jadi ketika proses itu dilakukan, selayaknya sistem itu sudah menyediakan bank voucher. Once dia di-approve, kemudian di sistem juga direfleksikan dengan proses validasi atau confirm anything lah. Nah, itu yang di Odoo default belum ada gitu. Tapi kalau dirasa, oke, gue fine dengan pencatatan saja, dokumen basahnya gue lakukan dengan manual. Ya, pakai Odoo bisa gitu konteksnya. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya Odoo ini kan bagus juga untuk perusahaan skala apa aja sebenarnya. Dimulai dari perusahaan skala kecil pun, karena orang itu kan biasanya perusahaan itu kan biasanya akan naik kelas juga ya. Ada yang itu dari skala kecil, besar segala macam, dan ketika dia masih kecil mungkin dia pakai Odoo yang ya, versi gratis itu dengan fitur-fitur interkontrolnya masih belum dapat segala macam. Tapi yang saya tangkap mungkin ketika dia naik kelas ataupun ke perusahaan lainnya, kliennya dia seperti itu, dia akan mengaplikasikan Odoo-nya ini dengan lebih baik lagi dan menambahkan modul, dengan apakah dia membuat modul baru, entah dia beli yang enterprise segala macam. Tapi intinya ketika seseorang itu sudah terbiasa dari Odoo dari awal, dia naik ke versi berapapun itu adaptasinya cuma nggak begitu susah. Dia nggak begitu susah. Nah, permasalahannya itu adalah apakah dia bisa mengakomodir kelas-kelas bawah. Kalau saya lihat dari penjelasannya tadi, ternyata bisa. Dan ketika orang itu puas dengan kelas bawah, dia akan terus naik. Begitu dia akan naik ke kelas berikutnya, dia pasti akan adaptasi Odoo yang berikutnya. Saya lihatnya seperti itu. Itu kalau kita bicara konteks untuk men-scale up bisnisnya. Ya. Mungkin yang saya lihat sih ini Pak David, jadinya memang gimana si konsultannya jadinya. Jadi kalau konsultannya dia bisa sampai level atas, ya berarti dia bisa juga tuh jualan sampai ke level atas. Kayak Pak Daniel kan, dia 900 sampai 1,7. Tapi kalau si konsultannya dia tidak bisa, ya sudah dia garap yang level middle ke bawah aja tuh, level UMKM, kayak gitu, restoran. Ya.
kalau saya lihat sih Odo ini yang kalau menurut pandangan saya, selain kita bisa jual ini kan kita bisa juga pakai secara internal kita, gitu kan? Betul. Bagaimana men-scale up bisnis dan secara internal kita. Nah, tentunya juga kalau kita mau jualan ke klien kan setidaknya kita harus mengalami dulu nih, merasakan dulu nih Odonya seperti apa. Bener nggak nih bisa nge-scale up perusahaan kita? Jangan sampai nggak bisa nge-scale up, kita jual ke orang juga bilang ini bisa loh. Bisa scale up. Nah, seperti itu sih pasti. Saya ngelihatnya sih seperti itu sih, lebih ke situnya. Sharing pengalaman Pak. Saya kebetulan punya implementasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah, itu sekarang kita trennya itu perusahaan kelapa sawit juga sudah mulai ke industri 4.0 ya. Artinya gini, secara lapangan mereka juga demand-nya adalah nuntut biar ada efektivitas kerja tuh mereka pakai fasilitas Android gitu. Which is kita juga sudah mulai ke sana ya. Nah, dari sisi itu juga artinya untuk readiness Odo dibawa ke mobile development itu udah ready banget gitu. Baik, saya mau bertanya ke Pak Daniel, Pak. Ya, kan Bapak segmennya ke level middle enterprise, Pak. Nah, bagaimana cara meyakinkan user mau beli, Pak? Karena kan kalau kita lihat stigmanya masih ada sebagian orang gitu ya, oh ini masih open source, masih gratisan begitu, Pak. Nah, tapi Bapak bisa jual dari 900 sampai 1,7 miliar kan itu luar biasa, Pak. Nah, gimana Bapak cara bisa meyakinkan ke customer-nya tuh, Pak? Nah, ini saya pengen dengar juga deh nih. Kalau saya sih agak unik, Pak. Jadi saya nggak punya tim marketing yang jelas. Jadi marketing saya ini lewat sini lah nih, Udemy, YouTube, blog, kemudian ada yang cari gitu ya. Ada yang cari lewat, nah ini termasuk lewat ini Pak, lewat apps-nya Odo nih. Nah ini kan, ini saya sebenarnya promosi dibayar Pak nih. Saya jual add-on murah-murah gini kan. Nah terus ada yang mau lebih detail gitu ininya nih. Nah, termasuk mau yang full cycle dia implement di Odo. Dengan melihat portfolio yang sudah saya publish di mana-mana tempat ini, ya otomatis mereka istilahnya ya mungkin langsung percaya gitu ya, mungkin ya. Percaya gitu Pak ya, karena sudah banyak buktinya Pak ya. Iya, itulah kira-kira. Jadi kalau Pak Nendi dan Pak Andi mau seperti Pak Daniel harus buat Udemy juga, buat buku juga gitu ya. Ya, nih Pak Nendi saya tunggu nih Udemy-nya nih, padahal ilmunya tinggi banget nih. Saya Pak Daniel lah. Dekat menyusul Pak Daniel, tapi mungkin nanti. Pak Nendi mah manjangin janggut terus nih. Ini karena atasnya udah nggak ada tuh. Gimana Pak Andi? Pak Andi nggak mau ngomong kayaknya. Oh iya enggak, maksudnya dalam waktu dekat mungkin menyusul juga Pak Daniel, tapi mungkin memang segmen kita agak berbeda. Tadi kalau misalnya Pak Nendi di kelapa sawit mungkin, terus kemudian Pak Daniel lebih banyak di manufaktur. Jadi kalau kami munculnya di project management kebanyakan begitu. Karena memang kebetulan awalnya juga kita coba persis tadi yang Pak David sampaikan, memang kalau jadi ini iklan ceritanya Pak. Pakai dulu gitu. Ya, gimana? Pak Andi ceritanya iklan nih gitu. Gimana? Jadi ceritanya Pak Andi lagi ngiklan nih. Jadi kalau mau project management ke Pak Andi aja gitu. Nah, ya, boleh. Gitu. Nanti ada masukan buat sitkom lah. Atau dalam konteks work from home ini justru banyaknya teman-teman, kebetulan saya konsultan dan aktif juga di Inkindo ya, konsultan Indonesia, yang sekarang lagi digalakan yaitu kecil-kecilan lah, bagaimana mengelola project dari jarak jauh gitu. Mohon izin nanti belajar banyak dari Pak Daniel terus dan dari Kang Nendi gitu. Ya. Terakhir nih Pak, pertanyaan Pak. Ini terkait dengan S-Mikro Pak. Buat bertiga lah, Pak Andi, Pak Nendi, Pak Anggi itu. Kan mereka bisa jualan Odo tapi dengan nama yang lain kan. Kan di belakang S-Mikro tuh Odo kan ya. Nah kalau begitu boleh nggak saya jualan Odo juga dengan nama Steven gitu ya? Gimana tuh Pak? Boleh. Jual servisnya boleh Pak. Jual servis ya. Tapi kalau mengakui itu... maksud saya, apakah ada persyaratan Pak ketika kita white label si Odo-nya itu? Apakah ada persyaratan yang harus ditempuh begitu Pak?
sebetulnya kalau di Odoo sendiri ada di branding gitu ya, memang Odoo-nya nanti logonya bisa hilang gitu kalau customer menginginkan, tapi positioning kita mungkin lebih disesuaikan bahwa kita implementator bukan developer. Kalaupun developer ya itu customisasi mungkin. Kalau saya sih menanggapnya seperti itu. Sehingga kayak ini dari sisi namanya Bang, yang maksud saya Pak, kan mereka kan ada sebagian orang yang tahu bahwa S-Micro itu Odoo kan di belakangnya tuh. Taunya S-Micro itu kompetitornya Odoo tuh taunya kan, dua software yang terpisah. Nah, tapi ketika kita cari tahu ternyata dari Pak Nendi bilang bahwa S-Micro itu di belakangnya Odoo kan. Nah, kalau gitu seperti apa sih prosesnya sehingga dia bisa white label dari Odoo ke S-Micro gitu, Pak? S-Micro itu ada ini ya, website ya. Ya setahunya kalau open source ini yang penting di source code-nya itu kita cantumin gitu Pak ininya. Bahwa ini copyright ya Pak Daniel ya. Copyright-nya Odoo gitu ya. Nggak tahu kalau dia kalau kita lihat di webnya bahkan nggak ada Pak ya? Di webnya sih nggak ada ya. Nah, nanti pas nanti implementasi kan nanti terinstall itunya itu Odoo-nya kan. Nah, dia hilangkan nggak itu source code-nya, copyright Odoo-nya gitu kan. Ini info aja nih, S-Micro tuh sekarang developer yang di Indonesia, yang di luar yang Singapura, andalannya nih murid Pak Daniel. Siapa tuh? Pak Daniel aja nggak tahu tuh. yang ngerjain project di Sigma Pak Daniel. Jokowa. Aha, ya itu. Oh, pantesan dia itu ya. Resign. Dia pernah satu tim sama saya ngerjain sawit sampai tahun 2019 lah. Ya, Pas itu terus kemudian dia terakhir ngupdate ke saya sekarang dia di S-Micro. Oke. Iya. Jadi bahwa yang punya VI training ke S-Micro ya. Itu aja coba source code-nya aja di copyright source code-nya itu nggak boleh dihilangkan gitu. Karena sebenarnya bisa aja sebenarnya kita istilahnya bikin brand sendiri semacam kayak S-Micro. Ada ya Pak Daniel ya namanya selain Odoo itu apa sih? Vectra. Itu. Nah, ada. Kalau itu memang agak ini juga tuh agak kasus kemarin tuh kan. Ya. Ya, misalnya kita bikin brand produk semacam kayak S-Micro nih. Nah, sebenarnya menurut saya bisa aja, Pak. Tapi ya istilahnya kita bumbuin dulu lah. Odoo-nya jangan sampai apa adanya banget gitu. Ya ini kan dia udah bikin nih modul-modul kargo, call center, catering. Ini kan di Odoo ini belum ada nih. Nah, ini add-on aja sebenarnya nih. Ya. Add-on dan dia kemas menjadi produk dia sendiri. Cuman core-nya nggak boleh diakui sebagai core sendiri, itu aja intinya. Tapi pasti Odoo-nya masih harus tetap ada, minimal copyright di source code-nya pasti. Di source code-nya harus ada, gitu. Karena nanti kalau misalnya Odoo-nya mau tuntut ke pengadilan, ya, nah itu kan dicek source code-nya nanti. Oh betul-betul sama ya bisa kena gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita waktunya udah cukup Pak. Udah jam 3 lebih ya Pak Andri ya? Oh iya jam 3 lebih ya. Oke. Betul. Pak Dani kalau Jumat depan ngisi lagi bisa nggak Pak? Kayaknya menarik nih. Boleh. Ya diperdalam lagi mungkin nanti. Jadi selama sebulan deh saya kasih buat Pak Daniel deh Pak. Tiap minggu gitu. Iya, nanti tuh Pak Nendi tuh. Pak Nendi mau ngisi juga nggak minggu depan atau gimana? Pak Andi? Andi aja dulu, saya ada jadwal implementasi April. Tapi menarik. Sudahlah, Pak Daniel aja deh Pak. Ya Pak, sebulan Pak. Setiap hari Jumat gimana Pak? Boleh. Tapi menarik itu kan sekarang lagi school from home juga tuh. Yang Odoo juga kan sekarang lagi semangatnya tuh ngegebiarkan learning management sistemnya Odoo itu.
Ya. Itu mungkin kalau bisa masuk salah satu topiknya pasti siapa tahu bisa ya. Itu oke. Boleh. E-learning ya. E-learning Odoo itu baru tuh, modul baru dan hanya enterprise, Pak. Community nggak ada. Oke. Kalau materi saya serahkan kepada Daniel aja deh. Pak Daniel yang paling siapnya yang mana? Silakan aja, Pak. Boleh. Hanya saja dari sisi kami sih, Pak, saya sediakan waktu selama sebulan ini, setiap hari Jumat jam 13.30 sampai jam 3, itu waktunya buat Bapak deh sebulan ini. Oke, siap. Pak Daniel kadang-kadang disentuh masalah blockchain dong Pak, barangkali itu. Oh ya, itu lain lagi. Boleh kalau mau kita sharing juga blockchain ya. Jadi konklusinya apa Daniel? Konklusinya, ada nggak yang lebih bagus dari Odoo? Yang lebih mahal banyak gitu ya? Ada Mas, itu paling bagus Pak itu. So far saya belum nemu lagi Pak. Mantap. So far ya, tapi ya itu Odoo tuh satu aja problemnya, yaitu performance yang tadi udah kita kasih obat kuatnya juga. Cuman kalau ada ERP yang kita tanpa harus melakukan ini, tinggal ceplok plug and play dan performance yang bagus, ya itu kita mungkin bisa pindah juga ke situ nanti. Nggak ada, Adobe juga lebih parah malah. Nah ini juga ini tantangan juga buat kita. Ini peluang bagus kalau kita bisa bikin framework ERP gitu Pak ya, yang bisa se-fleksibel Odoo tapi performance-nya hitungannya nggak perlu loading lama-lama, detik-detik gitu ya, itu memanfaatin ini Postgres murni gitu ya. Nah itu kita bikin project open source misalnya kan, nah ini baru mimpi aja sih, open source yang semacam framework kayak Odoo gini, nah itu menarik itu, kita kolaborasi misalnya ya. Ya kan? Ya dipimpin sama Bapak lah Pak. Kita yang jadi karena ngikut aja deh. Namanya bukan Odoo Pak, nanti Indo Pak. Ya, tak apalah namanya, kita bikin framework sendiri gitu ya. Mimpinya. Jadi Pak Sis mau pindah nggak Pak Sis? Pak Sis mau pindah nggak? Enggak lah, saya tetap jualan Sipen lah. Saya ikut teorinya Tommy Pak. Teorinya Tommy itu kan ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kalau yang bagusnya di Odoo, saya ambil, lapin ke Sipen nanti gitu ya, panen dia. Ya, setuju. Tapi tidak mencegah juga sih, kemungkinan saya jual juga Odoo, bisa jadi juga. Boleh Pak. Nanti saya head to head-nya sama Pak Nendi sama Pak Andi lah. Kalau head to head sama Pak Daniel kayaknya saya nggak siap lah. Oh yang gede-gede lempar Pak Daniel. Yang gede-gede ke Pak Daniel deh. Yang levelnya 900 juta ke bawah ya sudah, kita berbutnya bertiga kan, saya Pak Nendi, Pak Andi lah berbutan lah ya. Atur-atur aja Pak. Ya mungkin begitu ya rekan-rekan ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan. Pak Andri, ada yang mau disampaikan Pak Andri? Sebenarnya saya teh ada. Pak Andri. Ya. Sebentar dari klien. Mas, aku mati sebentar ya Mas ya. Mati. Ya, sebentar. Maaf ini dari asuransi. Aplikasi harus beres. Oke. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan. Tapi nanti aja disimpan lah, japri belakang. Ya, atau buat minggu depan aja nih, minggu depan, Pak Andri. Ya, betul. Oke, terus gimana nih? Silakan Pak Andri tutup, tadi Pak Andri yang buka, sekarang Pak Andri yang tutup. Oke. Pertama-tama ini kami ucapkan terima kasih ya dari mewakili Citcom ya. Terima kasih sudah ikut bergabung, sudah ikut support semuanya gitu. Mudah-mudahan dari paparan teman-teman semuanya ya, dari Mas Daniel, Mas Nendi, Mas Andi, ya semuanya termasuk yang bertanya ya, tadi udah saya catat ini ya, siapa yang nanya segala macam lengkap. Nah, mudah-mudahan ini berguna. Tentunya harus menjadi penasaran, tidak merasa puas. Jadi boleh nanti ditanya lewat belakang ya ke masing-masing tokoh tadi. Dan juga nanti insya Allah kita ke depan akan diagendakan untuk lebih detail lagi lah gitu. Jadi akhirnya ya gitu. Jadi mohon terima kasih ya kepada semuanya. Semoga berguna. Paling kita mengucapkan ya wassalam gitu ya. Semoga berguna di sore ini. Terima kasih. Paling gitu Mas. Ya, terima kasih juga teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.